depan rencana tindak lanjut dari kami Polrestabes Medan melalui Satreskrim akan melanjutkan penyidikan, memeriksa saksi-saksi selanjutnya dari ahli ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, jumpa kembali bersama kami Tama. Di kesempatan ini Tama suguhkan video konferensi pers dari Kapolrestabes Medan, Rudi Simamora, 34 warga Jalan Orde Baru, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, ditetapkan sebagai tersangka. Pria yang bekerja sebagai pengusaha papan bunga itu ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan penistaan agama. Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda mengungkapkan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 28 Undang-Undang ITE atau pasal 156 KUHP. Perkara ini sudah kita gelar dan pelaku kita nyatakan sebagai tersangka. Saat ini pelaku sudah kita tahan dan dalam proses penyidikan lebih lanjut, kata Valentino kepada media Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Ia mengungkapkan, pihaknya akan menangani kasus tersebut secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk proses penanganan tersangka ini akan kita tangani secara profesional, sampai dengan proses peradilan, sebutnya. Valentino menyebutkan, penangkapan terhadap pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa pelaku melakukan penistaan salah satu agama yang ada di Indonesia. Setelah ada informasi tanggal 5 November tahun 2022, kita langsung mengambil langkah-langkah dan mengamankan pelaku pada hari Minggu, 1 hari setelah menerima laporan, ujarnya. Dikatakannya, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kondisi kejiwaan dari pelaku dan apakah ada pelaku lainnya yang terlibat. Kedepannya, kita akan melakukan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, selanjutnya dari ahli dan langkah-langkah selanjutnya untuk melengkapi berkas perkara, bebernya. Sebelumnya, aksi penistaan agama tersebut terungkap setelah video pelaku beredar luas di akun YouTube miliknya. Kami pertama-tama bersyukur kita semua dalam keadaan baik, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin rekan-rekan juga dari media juga dalam keadaan baik. Dan yang berikutnya kami untuk kejadian ini kami mendapatkan informasi atas kejadian ini pada hari Sabtu tanggal 5 November, dan segera setelah ada informasi dari tim Satreskrim Polrestabes Medan langsung mengambil langkah-langkah dan mengamankan pelaku pada hari Minggu 1 hari setelahnya, atau tepatnya Senin subuh tanggal 7 November. Ya, dan pelaku saya informasikan kepada rekan-rekan saat ini sudah kita ambil langkah-langkah, sudah kita laksanakan penanganan sampai dengan gelar perkara dan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Saat ini pelaku sudah kita tahan dan sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut. Untuk itu dalam kesempatan sore hari ini saya menyatakan pada rekan-rekan bahwa untuk proses penanganan tersangka inisial RS ini akan kita tangani secara diduga ya melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, Undang-Undang 19 tahun 2016, pasal 28 ayat 2 junto, pasal 45A ayat 2, dan atau pasal 156A KUHP. Ya, di mana isi pasalnya yaitu tidak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan ras, dan antar golongan atau sara, dan atau barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, ya sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang dan pasal yang saya sebutkan tadi, ya baik informasi dan transaksi elektronik maupun KUHP. Ya. Kalau dari terkait dengan kasus penistaan agama ini, apakah ada orang-orang lain yang masih kita bunuh terkait hal itu? Yang pertama, yang kedua, untuk tahun ini terkait dengan penistaan agama itu ada berapa tersangka? Apakah hanya satu atau ada tersangka lainnya untuk data tahun ini? Data tahun ini. Tahun ini. Ya. Baik, untuk kasus saat ini ya untuk pelaku RS ini sementara tersangka satu. Nah, untuk yang terlibat siapa lagi atau ada orang lain yang terlibat sedang kita dalami. Ya, nanti perkembangannya bisa kita lihat nanti. Sedangkan untuk kasus penistaan agama, penodaan agama, ya, ataupun ujaran kebencian, ya dari Januari untuk Polrestabes Medan, ini sepertinya ini yang pertama. Ya, ini bapak-bapak ini pasti juga tahu, ya, karena yang menangani ya kita semua bersama-sama. Kalau yang dilaporkan di Polrestabes Medan, ya, mungkin kalau di tempat lain tidak tahu ya saya. Terjadi ya pada sekira seminggu yang lalu. Ya. Baik, rekan-rekan, mohon izin bapak-bapak saya sampaikan. Pada kesempatan dari sini, ya, saya Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentina Alfatata Reda SSK, ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, pada dasarnya kasus ini sudah dirilis ya pada saat kita mendapat informasi dan sudah melakukan upaya paksa kepada pelaku. Namun dalam kesempatan siang sore hari ini kami bersama para tokoh agama di Kota Medan akan menyampaikan baik ya, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan proses peradilan nantinya. Dan untuk ke depan rencana tindak lanjut dari kami Polrestabes Medan melalui Satuan Reskrim akan melanjutkan penyidikan, memeriksa saksi-saksi selanjutnya dari ahli, ya, dan langkah-langkah selanjutnya untuk melengkapi berkas perkara daripada tersangka ini. Ini mungkin penyampaian singkat dari kami, intinya adalah penegasan bahwa kami akan bertindak profesional dalam menangani kasus-kasus yang sangat meresahkan, ya, sensitif seperti ini ya di kalangan masyarakat Kota Medan. Pak, untuk kejiwaannya sendiri apakah akan dilakukan pengecekan atau sudah dilakukan dan itu gimana Pak hasilnya Pak? Ya, untuk itu juga akan kita lakukan ya dari pemeriksaan saksi-saksi termasuk terkait kondisi kesehatan jiwanya. Ini sementara belum, nanti akan kita tindak lanjuti. Cukup. Dalam kesempatan ini saya juga memberikan kesempatan atau memohon kepada bapak-bapak dari tokoh agama di Kota Medan untuk menyampaikan penyampaian terkait dengan masalah ini. Demikian yang bisa Tama sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.